Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Agung Pratama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ISO 14001. Nah, secara pengertiannya yaitu ISO 14001 ini adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang mencakup struktur organisasi, perencanaan, kegiatan, tanggung jawab, praktek, prosedur, proses, dan sumber daya untuk membangun, menerapkan, mencapai, menelaah, dan memelihara kebijakan lingkungan. Nah, ISO 14001 ini juga bisa disebut sebagai sebuah spesifikasi internasional untuk sistem manajemen lingkungan yang membantu perusahaan dalam mengidentifikasi, memprioritaskan, dan mengatur risiko-risiko lingkungan. Selanjutnya, ISO 14001 ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu generik, yaitu dapat diterapkan untuk seluruh tipe dan ukuran organisasi. Lalu mengakomodir beragam kondisi geografis, sosial, dan budaya. Selanjutnya yaitu karakteristik sukarela, artinya tidak memuat persyaratan kinerja lingkungan. Semisal kriteria untuk sarana pengelolaan limbah cair. Nah, selanjutnya adalah tahapan ISO 14001. Nah, tahapan ini digunakan agar implementasi dari ISO itu sendiri terlaksana dengan optimal. Nah, berikut ini adalah tahapan-tahapan yang harus diperhatikan dan diikuti secara teratur. Yang pertama yaitu membangun kesadaran. Nah, pada tahapan pertama ini yaitu digunakan untuk membangun kesadaran pada sebuah organisasi. Nah, dalam prosesnya ini dapat dilakukan dengan pelatihan yang terpisah menurut kebutuhan. Nah, biasanya terdapat pembagian yaitu dikelompokkan sebagai kelompok manajemen tingkat atas, lalu manajemen tingkat menengah, dan juga staf. Lalu yang kedua yaitu pengembangan kebijakan. Langkah ini digunakan untuk pengembangan kebijakan yang berintegrasi, terutama pada persoalan kualitas lingkungan, perlindungan kesehatan, jaminan keamanan, informasi, dan hal-hal lainnya. Nah, pada kebijakan ini dapat dibentuk oleh pihak manajemen tingkat atas. Namun dengan sasaran pemahaman yang merata pada seluruh tingkat manajemen. Tujuannya adalah tercipta persamaan persepsi atas kebijakan tersebut sehingga terjalin keterkaitan yang efektif. Selanjutnya pada tahap ketiga yaitu analisa dan identifikasi. Nah, tahap ini adalah untuk menganalisa, mengidentifikasi, dan membandingkan tingkat kepatuhan organisasi terhadap sistem yang sesuai persyaratan standar di bawah sistem manajemen terintegrasi. Selanjutnya yaitu kepemilikan dokumentasi. Pada tahap ini, organisasi harus memiliki dokumentasi tentang proses pemenuhan syarat seperti instruksi pekerjaan, prosedur yang tersistemasi, dan keterkaitan antar setiap aspek organisasi yang sesuai dengan standar. Selanjutnya yaitu dokumentasikan implementasi. Nah, pada tahap ini dokumentasikan pula pengimplementasian syarat-syarat tersebut pada setiap bidang atau divisi yang ada di organisasi beserta dengan kegiatannya masing-masing. Selanjutnya yaitu sistem audit internal. Sistem audit internal ini menjadi hal selanjutnya yang perlu disoroti untuk proses implementasi ISO 14001.
Aspek ini sangat penting dan perlu diperkuat, terlebih dalam penerapan tindakan korektif pada setiap dokumen yang sangat penting untuk berbagai pengembangan. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan khusus untuk audit internal agar memenuhi standar yang diterapkan. Selanjutnya yaitu tinjauan kebijakan manajemen. Pada tahap ini, manajemen tingkat atas harus meninjau beragam aspek bisnis resmi di organisasinya. Aspek yang harus ditinjau adalah kebijakan, tujuan, hasil audit internal, hasil proses kerja, hasil interaksi dengan konsumen atau khalayak, status kepatuhan hukum, hingga hasil penilaian risiko. Selanjutnya yaitu analisis kesenjangan. Pada tahap ini, analisis kesenjangan pada program pre-sertifikasi resmi sebaiknya dilakukan untuk membantu efektivitas dan kepatuhan implementasi sistem pada sebuah organisasi, yang nanti pada akhir analisisnya akan mengarahkan organisasi kepada audit sertifikasi terakhir. Dan tahap terakhir yaitu audit sertifikasi akhir. Pada tahap ini, organisasi juga harus siap untuk audit sertifikasi akhir. Organisasi harus siap pula untuk menyediakan hasil audit analisis kesenjangan yang dilakukan pada tahap terakhir dan memastikan bahwa semua ketidaksesuaian telah disikapi dengan tindakan korektif. Jika poin-poin di atas telah terpenuhi, maka tahap terakhirnya adalah pemberian rekomendasi disertai tanggung jawab agar bisa mengimplementasikan ISO 14001. Selanjutnya yaitu tujuan ISO 14001. Nah, tujuannya yaitu mendorong upaya dan melakukan pendekatan untuk pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dan kualitas pengelolaannya diseragamkan pada lingkup global. Lalu meningkatkan kemampuan organisasi untuk mampu memperbaiki kualitas dan kinerja lingkungan hidup dan sumber daya alam. Selanjutnya yaitu memberikan kemampuan dan fasilitas pada kegiatan ekonomi dan industri sehingga tidak mengalami rintangan dalam berusaha. Selanjutnya yaitu manfaat dari ISO 14001. Pertama yaitu mengurangi biaya. Karena ISO 14001 menuntut komitmen perbaikan terus-menerus, maka penetapan objektif dari perbaikan tersebut akan membantu mendorong penggunaan bahan mentah yang lebih efisien sehingga biaya bisa dikurangi. Selanjutnya yaitu mengatur kepatuhan terhadap hukum. Nah, sertifikasi ISO 14001 bisa membantu Anda dengan cara mengurangi upaya yang dibutuhkan untuk mengatur kepatuhan hukum dan dalam manajemen risiko-risiko lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan Anda. Selanjutnya yaitu mengurangi duplikasi upaya. Nah, sistem manajemen Anda bisa digabungkan dengan persyaratan ini dan standar manajemen lainnya menjadi sebuah sistem bisnis tunggal yang bisa mengurangi duplikasi dan biaya. Selanjutnya yaitu menjadi pemasok pilihan dan menambah manfaat kompetitif. Nah, sertifikasi ISO 14001 memungkinkan Anda untuk bekerja dengan perusahaan yang menggarisbawahi dan mengutamakan perusahaan yang ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu kemudahan berintegrasi. ISO 14001 ini berbasis sistem manajemen standar yang didukung oleh siklus Plan, Do, Check, Act sama dengan standar sistem manajemen lain yang bisa digabungkan dengan ISO 9001 atau Mutu, SAS 18001 atau kesehatan dan keselamatan, dan standar berbasis sistem manajemen lainnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.